Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10. Kalau kita berarti aku berdua ya. Ntar aku tarik temen aku dulu ya. Nah, karena kita sekarang udah berdua, pertama-tama perkenalkan, nama aku Aisyah Putri Ismawan. Bisa dipanggil Aisyah ya. Kalau temen aku, Hai, aku Lala. oke, di sini kita akan mempresentasikan materi MSDM mengenai promosi dan di sini akan ada beberapa pokok bahasan yang bisa kita bahas. Oh, ya, sebelumnya mohon maaf untuk Bunda Hida selaku dosen mata kuliah MSDM yang kita hormati. Baik, untuk pokok bahasan pertama ada pengertian promosi. Dan yang kedua ada tujuan dan manfaat promosi. Yang ketiga ada dasar promosi. Yang keempat ada asas promosi. Yang kelima ada syarat promosi. Yang keenam ada jenis-jenis promosi. Dan yang terakhir ada kecakapan kerja versus senioritas. Oke teman-teman, pokok bahasan yang kita bahas untuk dari aku, yang pertama ada jenis promosi. Yang kedua, berbagai dasar promosi itu apa aja sih dasar-dasarnya. Dan yang ketiga, kecakapan kerja versus senioritas. Oke teman-teman, pertama-tama aku akan jelasin tentang promosi itu apa sih. Terus promosi itu tentang apa sih. Nah, promosi itu sangat berperan penting bagi karyawan teman-teman. Karena dengan adanya promosi, berarti perusahaan tersebut memberikan kepercayaan dan pengakuan bagi karyawan tersebut teman-teman, untuk menduduki jabatan dan wewenang yang lebih tinggi. Nah, setiap karyawan itu pasti memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik kan teman-teman, kayak menduduki jabatan yang lebih tinggi, mendapatkan upah yang lebih besar, itu pasti banget. Begitu juga dengan teman-teman kan. Nah, maka dari itu promosi sangat diinginkan oleh setiap karyawan dan menjadi impian bagi mereka. Karena dengan adanya promosi, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan yang sebelumnya gak bisa dengan mudah mereka dapatkan. Nah, kesimpulannya promosi adalah berpindahnya seorang karyawan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan wewenang, kekuasaan, dan tanggung jawab yang pasti lebih besar, dengan diikuti penambahan gaji dan fasilitas yang disesuaikan dengan tugas atau job desk mereka yang baru. Nah teman-teman, kenaikan jabatan itu nggak mesti harus selalu diikuti dengan kenaikan gaji teman-teman. Seperti misalnya dia awalnya itu karyawan harian, terus dia naik jadi karyawan tetap. Nah, itu merupakan juga kenaikan jabatan teman-teman, tapi penghasilan dan job desk yang diemban karyawan tersebut tetap sama. Teman-teman, di sini selanjutnya aku akan lanjut bahas tentang tujuan dari promosi jabatan itu ada apa aja sih. Yang pertama, tujuan dari promosi jabatan itu ada memberikan pengakuan kepada karyawan tersebut untuk dalam hal karena dia udah berprestasi dalam pekerjaannya, jadi memberikan pengakuan terhadap pekerjaannya tersebut dalam memberikan promosi. Terus yang kedua, menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi bagi karyawan tersebut. Yang ketiga, merangsang agar karyawan tersebut lebih bergairah dalam bekerja. Yang keempat, menjamin stabilitas kepegawaian perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, menimbulkan multiplier effect, atau yang bisa kita tahu keuntungan yang berantai, jadi kayak lowongannya itu berantai akhirnya itu. Terus yang ketujuh, untuk menambah pengalaman kerja karyawan tersebut. Kemudian ada juga yang kedelapan, untuk mengisi kekosongan jabatan teman-teman. Dan yang kesembilan, meningkatkan produktivitas karyawan yang dipromosikan tersebut. Yang kesepuluh, untuk mempermudah penarikan pelamar. Dan yang terakhir, memperbaiki status karyawan tersebut yang awalnya sementara menjadi tetap. Oke, untuk manfaat dari promosi jabatan itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan kemampuan karyawan tersebut dengan sangat tinggi. Dan yang kedua, seringkali digunakan perusahaan untuk mengembali kinerja karyawan yang baik dengan menggunakan promosi jabatan tersebut. Dan yang ketiga, sistem promosi jabatan efektif dapat menyebabkan efisiensi organisasi dan tingkat moral kerja yang tinggi teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas tentang dasar-dasar dari promosi jabatan. Yang pertama itu adalah pengalaman, yang kedua adalah kecakapan, dan yang ketiga adalah kombinasi dari pengalaman dan kecakapan. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Pengalaman itu berarti karyawan tersebut memiliki masa kerja waktu yang lama di perusahaan tersebut, sehingga dia memiliki pengalaman yang lebih banyak dibanding karyawan yang lain. Kalau yang kedua, untuk masalah kecakapan, berarti
dia memiliki kepandaian di bidang tersebut, terutama dalam hal pelaksanaan produk kerja yang praktis. Yang kedua, teknik-teknik khusus yang dia miliki. Dan yang ketiga, disiplin ilmu pengetahuan. Yang keempat, mampu menyelaraskan elemen kebijakan penyusun kebijakan manajemen. Dan yang terakhir, dapat memberikan motivasi secara langsung teman-teman. Untuk yang ketiga, kombinasi dari pengalaman dan kecakapan itu didasari dari lamanya dia dinas, kemudian ijazah pendidikan formal yang dia punya, dan yang terakhir nilai ujian dari kenaikan golongan yang dia tempuh. Oke, selanjutnya aku akan bahas tentang asas dari promosi jabatan. Yang pertama itu adalah kepercayaan. Yang dimaksud dari kepercayaan ini adalah jika karyawan itu mampu menunjukkan kejujuran, kemampuan, dan kecakapannya dalam memangku jabatan tersebut, maka perusahaan dapat mempercayakan promosi jabatan tersebut kepada karyawan tersebut. Yang kedua, masalah keadilan. Dengan asas keadilan ini, perusahaan dapat mempromosikan jabatan tersebut tanpa harus melihat golongan atau suku atau keturunan dari karyawan tersebut. Jadi benar-benar real dari kinerja karyawan tersebut dan progres kinerja karyawan tersebut selama dia menjabat di perusahaan tersebut. Yang ketiga, formasi. Promosi harus berasaskan formasi, karena promosi hanya dapat dilaksanakan jika ada formasi jabatan yang kosong. Untuk itu harus ada uraian kerjaan atau jabatan yang biasa kita sebut dengan job description. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tentang syarat-syarat promosi jabatan. Ada banyak banget syarat-syarat promosi jabatan yang bisa aku sebutin. Yang pertama adalah dia memiliki disiplin kerja. Yang kedua adalah dia jujur, memiliki sifat kejujuran. Yang ketiga adalah prestasi kerja. Kemudian memiliki rasa kerjasama. Kemudian kecakapan. Kemudian loyalitasnya sangat tinggi. Kemudian rasa kepemimpinannya itu ada. Dan yang terakhir, komunikatif. Oke, sekarang kita udah sampai di materi aku yang terakhir tentang kecakapan kerja versus senioritas. Banyak perusahaan yang memperdebatkan kedua hal ini, mana yang lebih baik di antara kedua hal tersebut, kecakapan kerja yang lebih dominan atau senioritas yang lebih dominan, atau kombinasi keduanya. Tentu yang lebih baik kombinasi kan ya teman-teman. Nah, di antara kedua hal tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kecakapan kerja, kelebihannya adalah mereka lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan cara kerja, hubungan kerja, dan organisasi. Tapi kelemahannya, mereka memiliki sedikit pengalaman karena jangka waktu kerja mereka yang lebih sedikit di perusahaan tersebut. Untuk senioritas, tentu saja kelebihannya adalah pengalaman mereka lebih banyak dibanding karyawan lain karena jangka waktu kerja mereka yang lebih lama di perusahaan tersebut. Tapi untuk kekurangannya, apakah kecakapan kerja dari karyawan senioritas tersebut meningkat? Nah, kemudian yang kedua adalah cara mereka menyesuaikan diri terhadap perubahan cara kerja, organisasi, dan hubungan kerja. Mereka lebih lama menyesuaikan diri karena mereka sudah terbiasa dengan cara-cara lama, sehingga perlu adaptasi ulang. Nah, maka dari itu penting bagi perusahaan untuk menetapkan secara baik asas, dasar, dan syarat promosi jabatan. Karena untuk menghindari kesalahan penilaian atau pemilihan promosi jabatan karyawan pada saat itu, sehingga ada asas keadilan dalam promosi jabatan tersebut. Nah, untuk rencana promosi mana yang lebih diprioritaskan antara kecakapan kerja atau senioritas, kalau menurut aku lebih penting dominan kecakapan kerja sih, karena pekerjaan itu yang mereka lakukan sudah terbukti dengan progres dan kinerja mereka yang terus meningkat. Jadi kecakapan kerja itu menurut aku lebih penting daripada senioritas dalam hal promosi jabatan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang demosi, mutasi, serta rencana promosi dan pemindahan. Jadi, sebenarnya demosi itu apa sih? Demosi adalah perubahan jabatan menuju ke level yang lebih rendah. Perubahan itu didasari oleh penurunan kinerja atau kemampuan dari seorang karyawan. Jadi, demosi adalah hal yang sangat dihindari oleh karyawan.
apalagi kalau dilakukan secara tidak adil. Jadi, keputusan demosi itu harus ada sebab yang jelas. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan demosi karyawan. Penyebab yang pertama adalah karena karyawan tidak memenuhi kebutuhan skill. Artinya, kompetensi atau skill yang dimiliki karyawan tersebut berada di bawah standar perusahaan. Bisa juga karena karyawan tersebut tidak memenuhi target yang diharapkan oleh perusahaan, atau karyawan tersebut tidak menunjukkan perkembangan skill padahal sudah dilakukan pelatihan. Yang kedua, sebagai upaya pendisiplinan karyawan, demosi ini dilakukan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran seperti melakukan manipulasi data atau melakukan korupsi atau penggelapan dana mungkin, dan juga misalnya ada karyawan yang membocorkan informasi perusahaan ke pihak luar dengan tujuan ekonomis atau bisnis. Yang ketiga adalah demosi akibat dari pengurangan staf atau tenaga kerja. Demosi ini dilakukan atas pertimbangan kondisi keuangan suatu perusahaan. Contohnya, seperti pandemi saat ini, banyak sekali perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan atau kinerja ataupun produktivitas secara drastis. Nah, akibatnya pemasukan berkurang dong. Nah, di situ perusahaan tidak bisa membayar atau menutup biaya tenaga kerja. Sehingga ada solusi, yaitu melakukan pengurangan karyawan atau melakukan demosi. Tujuannya untuk apa lagi selain untuk efektivitas atau efisiensi biaya. Yang keempat adalah demosi yang disebabkan karena adanya perubahan teknologi, metode, sistem, atau teknik. Adanya perubahan teknologi di suatu perusahaan akan menyebabkan penyesuaian dan adaptasi. Nah, karyawan yang tidak bisa melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap teknologi yang baru di perusahaan tersebut akan dilakukan penanganan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan demosi atau penurunan jabatan ke jabatan yang sesuai dengan kecakapan atau keahlian dari karyawan tersebut. Demosi karyawan secara terpaksa. Artinya adalah demosi yang dilakukan karena karyawan tersebut melakukan tindakan indisipliner atau karena kebijakan perusahaan yang mengharuskan adanya demosi tersebut dan sifatnya mutlak. Dan yang kedua adalah demosi secara sukarela. Artinya apa? Artinya ada karyawan yang meminta secara mandiri untuk dilakukan demosi. Apa motifnya? Motifnya mungkin karena karyawan tersebut ingin beban kerja yang lebih ringan atau lebih sedikit. Pasti teman-teman merasa aneh ada demosi yang dilakukan secara sukarela. Tapi nyatanya memang ada. Demosi sukarela ini tentu ada pemicunya. Di antaranya itu, yang pertama adalah karyawan ingin mengubah posisi atau mencari pengalaman baru, mengeksplor skill dan pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah ingin mengurangi beban kerja. Kemudian yang ketiga adalah karyawan tersebut ingin mencari keseimbangan hidup dan karir. Selanjutnya adalah karyawan tersebut mungkin ingin melakukan transisi untuk keluar dari lingkungan kerja atau bisnisnya. Jadi seperti itu pemicu-pemicu yang bisa menyebabkan seorang karyawan melakukan demosi secara sukarela. Selanjutnya adalah pemindahan. Tujuan dari mutasi atau pemindahan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di dalam perusahaan, seperti meningkatkan produktivitas, kemudian menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, kemudian meningkatkan pengetahuan karyawan. Selanjutnya adalah sebagai motivasi atau dorongan kepada karyawan
agar terus berupaya meningkatkan karir mereka, sehingga tercipta persaingan yang bebas, terbuka, dan juga sehat. Kemudian adalah sebagai sanksi pelanggaran. Lalu mutasi atau pemindahan ini juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk mengatasi perselisihan karyawan yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Ada dua hal yang menyebabkan adanya mutasi kerja. Yang pertama adalah atas permintaan sendiri. Artinya, karyawan tersebut mengajukan permohonan mutasi kepada atasan, kemudian akan diasesmen atau dinilai oleh HRD, yang kemudian jika sesuai atau layak mendapatkan mutasi, HRD akan menerbitkan surat mutasi yang disetujui oleh pimpinan perusahaan. Sebab adanya mutasi selanjutnya adalah karena alih tugas, yaitu mutasi yang terjadi karena perintah langsung dari atasan. Artinya apa? Artinya karyawan tersebut yang dimutasi ke tempat lain atau di posisi lain dinilai cakap atau kompeten di bidangnya, sehingga diberikan kepercayaan untuk berada di posisi tersebut. Suatu perusahaan perlu membuat perencanaan tenaga kerja, termasuk untuk promosi dan pemindahan karyawannya. Yang pertama adalah dengan melakukan dokumentasi, evaluasi, serta penilaian karyawan secara berkala agar mempermudah menentukan siapa calon karyawan yang akan dipromosikan atau dipindahkan. Dengan mengadakan penilaian, kita akan memperoleh data atau keterangan siapa pegawai yang pantas dengan alasan yang jelas pula. Selanjutnya adalah dengan membuat ramalan kebutuhan tenaga kerja. Ramalan tersebut memuat data pegawai, rekapitulasi, histori penilaian, kompetensi karyawan, serta perencanaan rekrutmen. Biasanya kita mengenali hal tersebut dengan sebutan manpower planning. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui turnover karyawan, sehingga kita bisa mensupport rencana pengembangan yang akan dilakukan perusahaan ke depannya dalam hal tenaga kerja. Kemudian, dengan data tersebut, kita bisa mengelompokkan atau melihat karyawan berdasarkan kategori usianya. Dengan data usia karyawan tersebut, kita dapat menggunakannya untuk melakukan perencanaan atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan karyawan yang misalnya akan memasuki usia pensiun. Nah, dengan adanya data tersebut, kita bisa meramalkan kapan rekrutmen tenaga kerja baru itu perlu dilakukan.